dan kajian yang kami lakukan terhadap spesimen dan terhadap perilaku yang mendukung kepada keaslian atau kepalsuan ijazah Joko Widodo itu adalah sahih secara metodologis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan oleh karena itu maka kami tidak layak untuk dikriminalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semua dan seluruh rakyat Indonesia, alhamdulillah hari ini Kamis 12 Februari 2026 adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya, karena 3 begawan turun gunung untuk mengawal jalannya kasus kriminalisasi terhadap kami. Saya Dr. Tifa, Bang Rismon Syahnipa dan Mas Roy Suryo ya. Dan sebetulnya ini semua merupakan sebuah rangkaian dari bagaimana kebenaran itu terbongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Di tangan saya ini ada setumpuk dokumen, yaitu ijazah yang diklaim sebagai ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang menjadi kajian penelitian kami sejak tahun 2022. Ketika ijazah itu dimunculkan untuk yang pertama kalinya oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan disitulah titik di mana kami mulai melakukan penelitian. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh para termul bahwa kami melakukan penelitian baru di bulan Agustus 2025 ketika buku kami Jokowi's White Paper itu launching. Tidak betul itu. Jadi buku Jokowi's White Paper itu adalah hasil dari penelitian kami selama kurang lebih 3 tahun. Sejak Oktober 2022 ketika spesimen ijazah ini keluar untuk yang pertama kalinya. Dan berikutnya adalah kami selama ini selalu didegradasi ya. Kami sebagai peneliti independen, saya, Bang Rismon maupun Mas Roy Suryo adalah peneliti independen dan kami akademisi ya. Kami bertiga sama-sama pernah dan sampai dengan hari ini menjadi dosen dari beberapa perguruan tinggi sampai dengan hari ini. Dan kami juga terus melakukan penelitian sebagai sebuah tugas bagi kami. Jadi tidak benar bahwa kami ini peneliti abal-abal. Tetapi kami tentu saja tidak bisa mengklaim ya, artinya bukan sebuah budaya dari dalam dunia ilmiah ya, bahwa seseorang mengklaim dirinya ahli, bukan. Oleh karena itu maka kami hadirkan para guru kami, begawan-begawan, para oracles, para guru besar, para doktor, para ahli untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya bahwa kami bertiga ini adalah peneliti dan kajian yang kami lakukan terhadap spesimen dan terhadap perilaku yang mendukung kepada keaslian atau kepalsuan ijazah Joko Widodo itu adalah sahih secara metodologis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan oleh karena itu maka kami tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, kami bertiga hari ini, alhamdulillah ada 3 begawan ya yang sudah hadir saat ini, ada 2, yaitu Bapak Komjen, Bapak Jenderal, guru saya, guru kami, Ugro Seno, yang selama ini menjadi kawan diskusi, menjadi tempat kami bertanya tentang hukum acara pidana. Jadi beliau nanti akan memberikan penjelasan ya berdasarkan keahlian beliau hukum acara pidana. Dan berikutnya lagi adalah begawan, budayawan, ilmuwan, peneliti LIPI ya, selama puluhan tahun dan bahkan menjadi sejawat saya di Universitas Indonesia ya, belasan tahun, puluhan tahun beliau menjadi peneliti, menjadi dosen. Dan beliau ini sudah sangat dikenal bagaimana narasi-narasi beliau dan bagaimana hasil-hasil penelitian beliau, bagaimana beliau ini menjadi rujukan selama ini ya terhadap berbagai macam hal yang bersifat keilmiahan, kebudayaan, dan termasuk bagian dari sini adalah bagaimana kita nanti akan menegakkan, bagaimana nanti kita akan bersama memulihkan dan memutihkan sejarah yang selama 10 tahun ini dibuat kelam oleh 1 orang saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin Bang Rismon akan sampaikan sesuatu. Cukup? Baik. Ya, baik, mungkin sedikit ya. Mulai tanggapannya terkait Ya, sebentar ya, kita satu-satu pelan-pelan ya. Setelah Dr. Tifa, kita memberikan kesempatan dan kehormatan kepada prinsipal satunya, Rismon Syahnipa. Silakan Bang Rismon. Cukup? Sama. Sure. Oke. Ya, paling penting kita sudah kasih kesempatan. Nah, berikutnya adalah Pak Muhammad Sobari karena beliau datang duluan ya. Kita hormati beliau. Oke, silakan. Enggak harus begitu. Iya. Oke, terima kasih.
Saya menjawab atau menjelaskan? Oke, kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan? Enggak pernah. Benar tuh Refli Harun. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja enggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti, dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran, itu dilakukan suatu wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan, jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu kaum intelektual, komunitas bisu warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu. Oh, mereka tidak. Mereka ini oracle. Mereka ini resi. Mereka ini begawan. Tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. Peranan kaum intelektual.
Ya peranan mereka ya begitu itu. Melakukan penelitian untuk apa penelitian? Bung, untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu, pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah kebenaran. Tugas beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu. Risalah kebenaran itu mulia kalau Anda semuanya mengingat para rasul yang disebutkan arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Rasul-rasul itu menyampaikan risalah kebenaran, itu risalah langit. Kalau risalah kebenaran yang disampaikan 3 sahabat kita ini, itu risalah ilmiah, risalah terbatas, bisa saja didebat. Nah, kalau Anda mau mendebat, debatlah pada wilayah yang namanya dunia ilmu yang tadi saya gambarkan. Dari wawancara tingkat pertama sampai akhir, aneka macam instrumen penelitian dipakai, sampai penulisan buku. Itu wilayah mereka, itu wilayah bebas perdebatan. Tapi kalau orang memain-mainkan gosip, memainkan apa yang namanya kecemasan melalui media, itu ya boleh saja, ini zaman bebas seperti ini, tapi itu bukan wilayah perdebatan akademik, itu perdebatan omong kosong. Ya kalau perlu kita layani, mungkin saya bisa melayani, tapi kalau enggak ya ngapain itu melayani begitu, kita ngerokok saja lebih baik. Ngopi, gak usah dilayani yang begitu-begitu. Jadi ingat, wilayah perdebatan beliau-beliau itu mulai dari inspirasi pertama untuk meneliti sampai ke selesainya penelitian, sampai ke selesainya penulisan. Apakah masih ada waktu saya? Silakan. Oh, kalau masih ada, saya ingin menjelaskan. Itu penjelasan ilmuwan, sekarang penjelasan budayawan. Tapi nanti habis pemeriksaan press conference lagi kita. Itu enggak masalah. Penjelasan dari perspektif kebudayaan, saya merasa perlu. Setelah beliau bisa melakukan deskripsi yang sifatnya analytical, deskriptif analisis terhadap hasil-hasil, terhadap fenomena lapangan yang terkumpul menjadi suatu body of knowledge, itu diperlukan kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu namanya literary writing style. Gaya penulisan sastrawi. Bung, itu penting sekali. Pertama, bagi saya yang belajar antropologi itu punya tradisi. Kalau mau menulis, orang-orang antropologi menulis kok kaku, itu belum dianggap. Jadi antropologi harus menulis dengan eloquent expression, langgam yang enak, langgam yang mudah dipahami oleh pembaca. Apakah itu hanya gaya penulisan antropologi saat ini? Oh tidak. Mulai abad 12-an, abad enlightened, itu di Eropa itu sudah ada sudah banyak orang yang menuliskan dunia ilmu dengan seni. Abad 19 sudah ada seorang ahli filsafat yang merumuskan pikirannya dalam bahasa seni. Itu jelas. Nah, dalam pikiran orang-orang semacam itu digambarkan mereka itu punya bengkel dalam diri masing-masing. Bengkel itu ada peralatan-peralatan, alat bengkel ilmiah itu saling meminjam dengan alat-alat bengkel kesenian. Dan karena itulah maka 7 menit lagi Pak buat Pak Ugeng. Oh, kalau gitu nanti kita bisa sambung sesudah selesai. Nih, saya baru sampai bicara pada bengkel. Sekarang Bapak yang akan ganti berbicara. Ya,
Sisa ini terakhir ya, pembicara terakhir adalah Pak Ugroseno. Pak Ugroseno ini pernah juga menjadi saksi atau ahli bahkan ya? Di pengadilan Citizen Lawsuit dan menggemparkan karena menemukan fakta yang luar biasa juga. Mudah-mudahan kali ini juga menggemparkan. Silakan Pak Ugro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin yang jelas saya nampak tilas. 47 tahun 11 hari yang lalu, yang cukup lama, saya juga berdiri di sini dengan pangkat Letnan 2 polisi. Saya baru lulus AKP kepolisian, menghadap Kapolda waktu itu Pak Jenderal Anton Sujarwo. Saya masih ingat di sini, Kapolda kantornya di sini dulu. Ya. Jadi saya hadir di sini akan memberikan peran saya. Jadi sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Ya. Bayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jadi kalau kondisi Polri sekarang ini tidak kita perhatikan selama kita masih hidup, berarti kita mengingkari diri kita, Bayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prastya. Ya. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, ya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri, yaitu insan rastra sewa kotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Itu saja, mudah-mudahan nanti bisa kita berikan setelah saya melakukan memberikan keterangan di depan para penyidik. Terima kasih. Bapak tadi disampaikan Bapak akan menyampaikan terkait KUHAP. Nah, penetapan tersangka sendiri terhadap 3 orang ini apakah sudah sesuai KUHAP menurut Bapak apa? Ya, nanti saya berikan setelah keluar dari ruangan penyidikan nanti, pasti akan saya berikan. Ya, nanti saya nggak jadi periksa kalau saya berikan di sini semua nanti. Ya, kawan-kawan semua, itu tadi keterangan sementara ya dari para ahli kita. Profesor Din Samsudin sebenarnya sudah hadir, tetapi beliau mengatakan setelah break nanti beliau akan memberikan keterangan. Termasuk juga Pak Sobari dan kemudian Jenderal Ugro. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.